kalau sholat tahajud dilakukan di tengah malam, masih paham ini teman-teman, masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sesakit apapun, selama beliau sadar, tetap wajib sholat. Kalau beliau sakit, nggak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Kalau nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, sholatlah dalam keadaan miring. Kalau tidak bisa sholat dalam keadaan miring menghadap ke kiblat, maka sholatlah dalam keadaan berbaring terlentang. Kalau masih bisa menggerakkan tangan, silakan gerakkan. Tapi kalau sudah tidak bisa menggerakkan tangan atau anggota tubuh, maka cukup gerakkan mata. Jadi sebegitu wajibnya sholat. Kecuali bagi orang tua kita yang sudah hilang ingatannya. Istilahnya PIKUN, pikun ya kan teman-teman. Nah itu udah nggak ada kewajiban sholat bagi orang tua kita. Udah nggak ada lagi. Udah seperti anak kecil. Jadi mengingatkan orang tua kita yang masih sadar, yang masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tahu kapan waktu sholat masuk teman-teman, maka lakukan sholat dan kita harus mengingatkannya. Oke Bunda Zizkia. Bunda Liftayasi. Tintin, Bunda Tintin, makasih. Bunda Toma, makasih ya udah bagi-bagi tautan. Oke ya. Jumise, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, sehat terus ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita scroll dulu ya. Oke, Bunda kita udah 1 jam. Bunda Anipal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Siskia kasih kembali. Bunda Nini link Tubun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ehan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nabil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ratnadila, Rahmadila. Ini minum dulu ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Rahmadila. Uni, jika sudah masuk waktu sholat, apakah boleh kita mendahulukan qadha sholat baru kerjakan sholat wajibnya? Boleh. Boleh teman-teman. Misalnya waktu sholat udah masuk, kita mau qadha sholat dulu, silakan. Oke, baru lakukan sholat wajib, setelah itu mau qadha lagi juga boleh. Ingat teman-teman, mengqadha sholat yang pernah kita tinggalkan, itu tidak terbatas waktu. Boleh dilakukan kapan saja. Oke ya, Maba Bibil, waalaikumsalam. Kalau untuk suami sama juga Uni, cara kirim istighfarnya iya. Ya Allah ampuni dosa suamiku ya Allah. Sayangi suamiku ya Allah. Tempatkan suamiku di tempat yang Engkau ridho ya Allah. Lapangi kuburnya ya Allah. Ya Allah sayangi suamiku ya Allah. Pandang suamiku dengan kasih sayang ya Allah. Jagain suamiku ya Allah. Ya Allah jadikan kubur suamiku ya Allah raudhah min riyadil jannah. Suami kita di sana, bagi yang telah pergi suaminya, pasti akan bahagia, ya kan teman-teman? Bunda Setiawati, bagaimana caranya Uni membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal? Teman-teman, ketika kita pergi umroh, oke, kita pergi umroh nih, ya. Nah, biasanya teman-teman, ketika kita pergi umroh, itu minimal kita bisa melakukan umroh 2 kali. Kita 2 kali pasang niat melakukan untuk 2 kali umroh. 2 kali ngambil mikot untuk 2 kali umroh. Misalnya, hari pertama kedatangan kita di Mekah, kita langsung umroh, ya kan teman-teman? Kemudian istirahat sehari, di hari ketiga kita umroh lagi, umroh kedua. Maka teman-teman, badal umroh untuk orang tua bisa kita lakukan ketika umroh yang kedua. Umroh pertama diniatkan untuk kita, umroh kedua diniatkan untuk orang tua kita. Dan pahalanya teman-teman akan mengalir kepada orang tua kita. Oke Bunda Setiawati?
Bunda Ati, Ustazah, bagaimana kalau istighfar untuk orang yang sudah meninggal tapi nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Kita beristighfar nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Kita berzikir nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Wajib wudhu ketika kita melakukan sholat. Wajib wudhu ketika kita menyentuh mashaf Al-Quran yang seluruhnya adalah ayat-ayat Al-Quran tanpa dicampur apapun tulisannya, teman-teman. Utuh 6.666 ayat persis, nggak ada campuran bahasa lainnya, nggak ada terjemahannya, murni Al-Quran 30 juz, 114 ayat, 6.660 kalau kita dianggap putus akal, yang nggak putus aja, ya, oke ya. Apakah kalau menasihati ibu sambil bentak beliau, apakah saya oh iya, membentak orang tua itu termasuk durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, teman-teman, berarti dosa besar. Ingat, ridhonya Allah berada di dalam ridhonya orang tua. Marahnya Allah berada dalam kemarahannya orang tua. Itu pasti diingat, teman-teman. Oke ya, nggak boleh nyuruh orang tua sholat bentak-bentak, nggak boleh. Itu termasuk durhaka dan dosa besar. Oh, ada lagi Silinduat rajin berkomentar, Allah hanya menolong orang rajin bekerja, bukan yang suka membahas Tuhan, Mbak. Boleh, kalau pendapatnya Mbak Silinduat begitu juga nggak apa-apa, kan kita boleh berbeda pendapat. Oke ya, Bunda Silinduat. Oke. Uni, kalau umroh untuk orang tua kita, upah pada ustadz pembimbing kita bagaimana, Uni? Kalau kita saat itu berangkat umroh, alangkah baiknya kita yang melakukan. Buat apa kita upahkan, teman-teman? Yang berbeda hanyalah niatnya saja. Tinggal diniatkan untuk orang tua kita. Yang kita lakukan sama gitu, teman-teman. Oke ya. Bunda Aziza, makasih Uni atas ilmu. Semoga Allah memberikan Uni selalu kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Doa bid doa ya teman-teman. Oke. Anipal, apakah sah jika seseorang yang bukan mahram kita mengumrohkan Ustazah, dan bagaimana hukumnya? Boleh. Badal umroh itu boleh untuk siapa saja. Tidak harus yang terkait darahnya dengan kita. Kita mau umrohkan sahabat kita udah meninggal gitu ya teman-teman. Dia belum pernah umroh. Boleh kita badalkan umrohnya. Nggak apa-apa. Oke? Bunda Anipal. Bunda Ati. Wa iyaki. Bunda Nur Aziza. Waalaikumsalam. Bunda Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahmadila. Uni, bagaimana caranya agar hati lebih ridho atas takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Oke teman-teman, apapun yang terjadi atas hidup kita teman-teman, itu adalah atas izin Allah. Nah, sering kita berbenturan teman-teman. Apa yang Allah hadiahkan di dalam kehidupan kita sering berseberangan, sering berbenturan dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan A, ternyata Allah menghadiahkan B. Bagaimana kita menyikapinya Uni supaya kita bisa ridho? Jadi teman-teman, ketika Allah menguji kita dengan ujian, ketika Allah memberikan musibah untuk kita teman-teman, maka yang harus kita sadari pertama adalah ingat kalau ujian itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita. Maka kita sadari, tidak satu daun pun jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah. Apalagi takdir yang ada pada diri kita.
Maka ketika takdir yang tidak kita inginkan itu terjadi pada diri kita, teman-teman, ingat itu adalah Allah yang izinkan. Sehingga enggak apa-apa, teman-teman. Di awal paksakan dulu untuk menerima takdir hidup kita yang tidak kita suka itu. Terima dulu, teman-teman. Terima dulu, paksakan diri dulu. Setelah itu, teman-teman, belajar. Apa sih sebenarnya yang hendak Allah ajarkan di balik musibah yang Allah berikan kepadaku? Apa sih yang Allah hendak ajarkan untuk kita di balik ujian ini? Contoh gini, teman-teman. Ketika hendak naik pesawat ini, teman-teman, hendak naik pesawat. Nah, ketika itu, teman-teman, kita telat sehingga ketinggalan pesawat. Teman-teman kecewa nggak? Teman-teman marah nggak ketika ketinggalan pesawat? Marah, rugi, bahkan kita bisa marah pada suami karena suami telat nganterin kita. Semua orang di sekeliling bahkan bisa jadi kambing hitam, ya. Bisa kita marahin tuh orang-orang di sekeliling kita, ya teman-teman, karena keselnya kita ketinggalan pesawat, rugi, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa melakukan sesuatu yang mesti kita lakukan, misalnya di daerah tujuan, teman-teman. Kecewa, marah, sedih ketika ketinggalan pesawat. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Seperempat jam setelah itu kita mendengarkan berita. Ternyata pesawat yang akan kita tumpangi ternyata jatuh, teman-teman. Apa yang teman-teman ucapkan pada saat itu? Pastilah teman-teman mengucapkan alhamdulillah teman-teman tidak ikut di dalam pesawat itu. Kira-kira ini, teman-teman, contoh sederhana. Terima dulu ujian Allah itu. Pasti ada pelajaran yang hendak Allah ajarkan kepada kita. Pasti ada hikmahnya. Setelah itu ingat, karena ujian itu datang dari Allah, maka kunci jawabannya pasti datang dari Allah. Ketika kita tahu, sadar sesadar-sadarnya kunci jawabannya ada pada Allah, maka dekati Allah untuk mendapatkan kunci jawaban terhadap ujian-ujian hidup kita. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di Room Uni Rodatul Jannah semua ini bisa menerima takdir terindah di dalam hidup kita. Kalau itu berupa nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat itu berlipat ganda kemudian. Kemudian ketika Allah berikan ujian hidup, maka bersabarlah. Disabar itulah pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Bundaku, siapa tadi yang bertanya itu? Bunda Rahmadillah. Mudah-mudahan setiap kita dengan bekal iman, dengan bekal takwa, kita lebih kuat, kita lebih pasrah kepada Allah atas segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya teman-teman, Uni boleh pamit dulu ya. Bunda Prap, Assalamualaikum Uni, sholat sunnah ba'diyah habis zuhur berapa rakaat Uni? Kalau saya lupa 2 rakaat. Kalau yang mu'akadah 2 rakaat. Plus ada yang gairu mu'akadah 4 rakaat. Jadi teman-teman, ada orang yang melakukan sholat ba'diyah zuhur itu 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Dua-duanya boleh. Oke ya, Dian Sasa kemana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mawar, Assalamualaikum Uni, di mana Ustazah saya sudah wudhu, saya pakai Ensoplas, boleh nggak? Setelah berwudhu di daerah yang terkena, di daerah anggota wudhu itu teman-teman harus bebas dari yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Nah, pakai Ensoplas, boleh dibuka dulu Ensoplasnya, kemudian ditutup kembali. Mbak Mis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sriyati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bunda Nini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nida Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Uni boleh pamit dulu ya. Oke, Uni boleh pamit dulu. Udah pamit dulu ya teman-teman. Bunda Rahmadillah, Uni, apakah boleh zikir pagi petang kita baca sambil kerja? Boleh. Ya, boleh.
Itu justru sambil kerja kita baca zikir, sambil duduk kita baca zikir, sambil berbaring kita baca zikir. Bunda Nelly Zaneli, waalaikumsalam, udah lama nggak hadir di room ilmu Uni Rodatul Jannah, Uni kangen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita berdoa kepada Allah. Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah taatkan kita. Allah jadikan sisa umur kita semakin baik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Allah hidayahkan kita untuk berjalan di atas petunjuknya Allah. Allah jadikan hati kita bersih. Allah jadikan pikiran kita bersih. Allah jadikan lisan kita yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, pikiran yang selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita, Allah kokohkan keimanan kita, Allah kokohkan ketakwaan kita. Allah jadikan kita penghuni surga. Surga yang bersama Rasulullah SAW. Jangan lupa teman-teman baca surah Al-Kahfi, karena yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di malam Jumat dan hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan teman-teman, satu harapan kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai teman-teman, Allah sayangi kita, Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita, Allah jaga kita dari hal-hal yang jelek, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah, surga yang tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Uni minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada sikap yang tidak pada tempatnya, Uni minta maaf. Dan teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah bagi-bagi tautan, yang sudah kasih gift, Uni ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah balasi dengan pembalasan yang sebaik-baiknya. Sehat selalu teman-teman. Mudah-mudahan besok kita bertemu dengan Uni Raudatul Jannah di jam 8.30 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi. Oke. Maaf, ini kenapa ini? Ah ya, oke.